Apa sih rahasianya Pak Ustadz? Kalau ditanya nih ya sama anak muda, rahasianya kenapa Abdurrahman bin Auf itu kok bisa kaya raya begitu ya? Subhanallah. Oh, satu, kalau Anda sahabat muda ingin tahu jawabannya, rahasianya apa? Satu, yang pertama, beliau adalah orang yang suka bekerja, gemar bekerja, ya. Selain tentu saja ahli ibadah, ahli zikir, ahli tilawatil Quran, ya, ahli menuntut ilmu, tetapi beliau orang yang tidak bisa diam, tidak bisa berpangku tangan, dan tidak mau mengandalkan kebaikan dari orang lain. Beliau selalu ingin berusaha, beliau selalu ingin berdagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Apa kabar? Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas seluruh keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua berada dalam rombongannya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya, semua hadirin, semua sahabat muda yang menyimak siaran ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, dan kita semua mudah-mudahan dapat mengikuti jejak salafus salihin, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Ta'ala, mengawali tahun baru ini, ya, kemarin kita telah mengkaji biografi sepak terjang Abu Ayyub Al-Ansari, dan sekarang kita akan mengkaji biografi sepak terjang sirah dan masirah, biografi dan perjuangannya siapa? Seorang sahabat Nabi yang kaya raya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Subhanallah. Abdurrahman bin Auf ini siapa? Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Abdurrahman bin Auf ini nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri Al-Qurashi. Beliau adalah dari Bani Zuhrah, ya, salah satu suku Quraisy yang terkemuka, ya, ahadus sabiqina ilal Islam. Beliau ini seorang sahabat, ya, satu di antara yang paling pertama, paling dahulu masuk Islam, as-sabiqun al-awwalun. Bahkan beliau ini hijrah 2 kali. Ya, hijrah ke Habasyah, ya, ke Abesinia, bertemu dengan Raja Najasyi, berada di bawah perlindungan, proteksi, ya, suaka politiknya Raja Najasyi atau Negus from Abyssinia, ya, yang saat itu juga Utsman bin Affan ikut, Ja'far bin Abi Thalib juga hijrah. Subhanallah. Nah, beliau juga hijrah ke Madinah bersama Rasulullah SAW, dan beliau menyaksikan semua peperangan, ya, baik di zaman masa Rasulullah masih hidup di Madinah maupun di masa Khulafaur Rasyidin. Beliau adalah ahadul asyrah al-mubasysyirin bil jannah, satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ya, oleh siapa? Oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman ibnu Auf fil jannah, kata Rasulullah. Ya, beliau adalah satu di antara sahabat pilihan yang Nabi sendiri dengan lisannya mengatakan bahwa Abdurrahman bin Auf masuk surga atau berada di dalam surganya Allah.
wa ahadu sittah ashabis syura. Karena ya catatan, ya reputasi dan juga pengorbanan Abdurrahman bin Auf untuk Islam ini, karena senioritasnya juga menjadi salah seorang dari 6 anggota komite pemilihan khalifah yang baru, ya, pasca wafatnya Umar ibnul Khattab yang ditikam oleh seorang budak Majusi Persia, ya, yaitu yang menikam beliau, ya, pada saat beliau sedang mengimami sholat subuh berjamaah. Ya, maka beliau ini menunjuk 6 anggota komite yang menentukan menjadi ahlul halli wal aqdi, yang diserahkan, ya, kepemimpinan kolektif sementara sampai mereka bermusyawarah dan membaiat salah satu di antara mereka menjadi khalifah. Subhanallah. Abdurrahman bin Auf, sahabat yang muda, sahabat yang golden age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini bersedekah dengan separuh hartanya lebih dari 1 kali. Ya, di zaman Rasulullah SAW. Untuk perjuangan Islam dan kaum muslimin, beliau salah seorang konglomerat yang luar biasa. Ya, bukan sekali 2 kali beliau menyerahkan hartanya, separuh hartanya untuk perjuangan di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah Nabi SAW, ya, bermakmum kepada Abdurrahman bin Auf. Ya, pernah Nabi SAW bermakmum di belakang Abdurrahman bin Auf di rakaat kedua, ya, pada saat sholat subuh, ya, ketika beliau sedang berada di dalam perjalanan atau safar dalam jihad, ya, perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi memang dicatat, ya, oleh para ahli sejarah, ahli sirah, beliau ini tidak pernah, ya, absen, ya, menjadi imam dalam sholat fardu. Itu ketika beliau mukim berada di Madinah. Ya, beliau selalu mengimami sholat fardu itu, apalagi sholat subuh. Nah, dalam satu perjalanan, ya, di rakaat kedua di sholat fajar, sholat subuh itu, di perjalanan beliau ini pernah bermakmum kepada Abdurrahman bin Auf. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya beliau radhiyallahu taala anhu memiliki kedudukan yang istimewa, ya, sampai Rasulullah mau bermakmum kepada Abdurrahman bin Auf. Kapan beliau wafat? Beliau wafat pada tahun 32 Hijriyah. Ya, di masa kepemimpinan Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah dalam satu episode sejarah, ya, pernah kota Madinah ini, ya, di masa Khulafaur Rasyidin, Madinah, ya, ini kan kota kecil. Ya, kalau kita mungkin sekarang menganggapnya itu ya satu kecamatan lah. Tapi ini negara hebat. Luasnya tidak terlalu besar seperti Jakarta misalnya. Tidak seperti Surabaya. Tidak seperti Bandung. Tidak seperti kota-kota besar di Indonesia ataupun di belahan dunia lainnya. Ya. Madinah dahulu di masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin kota kecil. Tetapi dari situlah keluar, ya, cahaya Islam ini menerangi seantero dunia. Dari masjid dan dari mimbarnya Rasulullah SAW, ya, diluluskan orang-orang hebat, para pembangun peradaban, para pejuang-pejuang yang digambarkan oleh para ulama, mereka adalah ruhbanun bil laili wa fursanun bin nahar. Mereka adalah ahli ibadah di malam hari, dan di siang hari mereka adalah para kesatria,
yang siap untuk menerkam dalam perjuangan menegakkan Islam, menerkam siapa saja musuh yang menghina, yang melecehkan, dan yang memerangi Islam dan kaum muslimin. Pernah di Madinah suatu saat, kota Madinah yang tenang, lalu tiba-tiba kedatangan kafilah yang membawa 700 ekor unta. Ini kafilah bukan kafilah biasa. Kafilah yang membawa perdagangan. Yang membawa barang-barang komoditas. Dan itu adalah kafilah dagangnya Abdurrahman bin Auf yang membawa keuntungan yang berlipat-lipat. 700 ekor unta beriringan memasuki kota Madinah, sampai kota Madinah yang kecil itu, yang tenang itu, itu bergemuruh dengan suara unta dan juga barang-barang perdagangan, gandum, kurma, minyak, zaitun, dan lain sebagainya, peralatan-peralatan dapur, peralatan rumah tangga, bunyi berdentangan, subhanallah. Sampai bergetar kota Madinah itu dengan kedatangan 700 unta yang membawa barang-barang dagangan, keuntungan dari perdagangan Abdurrahman bin Auf, seorang konglomerat besar Islam di zaman itu. Sehingga kota Madinah itu apa? Mengepul, berdebu, pekat, mendekati pinggiran-pinggirannya dan menutupi ufuk. Nah, gumpalan-gumpalan itulah yang kemudian dilihat dari jauh oleh istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah binti Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu. Beliau sampai tergeleng-geleng kepala. Ada apa? Kota Madinah yang tenang ini berubah menjadi gaduh. Berubah menjadi menimbulkan debu-debu yang pekat. Debu-debu beterbangan dengan suara kafilah, subhanallah. Beliau bertanya radhiyallahu taala anha, apa yang sedang terjadi di Madinah ini? Maka orang-orang berteriak, itu adalah kafilahnya Abdurrahman bin Auf. Itu adalah kafilah Abdurrahman bin Auf datang dari Syam dengan membawa semua barang niagaannya. Oh subhanallah, apakah sebuah kafilah dagang itu bisa menyebabkan kehebohan seperti ini? Benar wahai Ummul Mukminin. Sebab satu kafilah Abdurrahman bin Auf itu berisikan 700 kendaraan, unta dengan semua barang-barangnya. Kalau kita sekarang mungkin membandingkannya dengan kondisi zaman saat itu, begitu hebatnya iring-iringan itu, kita sekarang bandingkannya dengan 700 truk, kira-kira begitu. Karena hanya unta yang bisa mengangkut barang dagangan, bertonton, itu masuk ke satu perkampungan dari satu wilayah ke wilayah yang itu hanya unta. Jadi unta zaman itu berfungsi mirip seperti truk-truk zaman sekarang, tronton. Wah, ini 700 iringan truk tronton. Bayangkan, nah, kalau ingin melakukan ekspor impor luar biasa, berapa besarnya keuntungan itu. Maka Ummul Mukminin Aisyah menggeleng-gelengkan kepalanya. Lalu beliau kemudian mengenang ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikan kepada Abdurrahman bin Auf, pemilik kafilah itu, bahwa aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Allahu Akbar, walillahilhamd. Coba bayangkan, Abdurrahman bin Auf itu masuk surga, tapi masuk surganya merangkak. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, ra'aitu Abdurrahman bin Auf yadkhulul jannata habwan. Nah ini riwayat Aisyah. Aku melihat Abdurrahman bin Auf, dia masuk surga karena memang sudah dijanjikan surga oleh Rasulullah. 10 sahabat Nabi dijamin masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Ali fil jannah,
Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah. Apalagi Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Ibnu Auf fil jannah. Allahu Akbar. Tapi Nabi memberi catatan dalam satu kesempatan lain. Masuk surganya Abdurrahman bin Auf ini merangkak. Apa pasalnya? Ya. Kenapa Abdurrahman bin Auf tidak masuk surga sebagaimana sahabat lainnya secepat kilat? Ya. Ada yang mati syahid kan? Yang mati syahid itu kata Nabi SAW, ya, orang yang gugur mati syahid di jalan Allah itu masuk surganya nggak pakai merangkak, nggak pakai jalan kaki. Ya, dia terbang melesat seperti burak. Subhanallah. Tapi kenapa Abdurrahman bin Auf yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah masuk dalam surga tidak dengan melompat atau berlari bersama para pelopor Islam lainnya, sabiqunal awwalun? Dan kenapa beliau, kata Rasulullah, merangkak masuk ke dalam surga? Subhanallah. Maka hal itu ditanyakan oleh Abdurrahman bin Auf. Sebelum melepaskan ikatan barang dagangannya, Ibnu Auf segera bergegas menuju rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebab apa yang disampaikan oleh Aisyah itu kemudian terdengar ke telinga Abdurrahman bin Auf. Ya, karena istri Rasulullah ini mendapatkan posisi yang begitu mulia di tengah kaum muslimin. Julukannya saja ummul, ibunya orang-orang beriman. Sehingga ketika Aisyah mengatakan hal itu, mendengarkan hadis Rasulullah, maka orang-orang yang ada di sekitar Aisyah langsung menyampaikannya kepada Abdurrahman bin Auf. Ya, apa yang didengar dari Aisyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau datang segera ke rumah Aisyah. Sungguh engkau mengingatkanku kepada sebuah hadis yang takkan pernah aku lupakan. Ya, subhanallah. Wahai Ummul Mukminin, engkau telah mengingatkan aku sebuah hadis yang tadi engkau sampaikan itu dan aku tidak akan pernah melupakannya. Coba bayangkan. Ini sudah di depan mata. Bayangan masuk surganya sudah ada. Ada jaminannya dari Rasulullah, tapi dengan catatan dengan merangkak. Nah, beliau juga pengen dong, ya, masuk surganya nggak pakai merangkak, bos. Masuk surga aja udah luar biasa. Ya. Mau caranya bagaimana juga, mau merangkak, mau jalan kaki, mau berlari-lari, mau pakai buruk dan lain sebagainya, ya. Itu enggak penting deh. Yang penting kita masuk surga. Subhanallah. Nah, beliau mengingat itu dan tidak akan pernah melupakan hadis Nabi SAW ini. Lalu Abdurrahman bin Auf berkata, "Sudilah kiranya engkau menjadi saksi, wahai Ummul Mukminin, bahwa kafilah dagang ini, 700 unta ini, dengan seluruh muatan yang ada di dalamnya, berikut kendaraan dan perlengkapannya, aku serahkan untuk kepentingan agama Allah subhanahu wa ta'ala." Masya Allah. Maka setelah ikrar ini, ya, karena khawatirnya, takutnya Abdurrahman bin Auf mendengarkan hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau pengen masuk surga itu enteng, nggak pakai merangkak, pengen jalan, pengen lari masuk surga. Ya, maka beliau ingin meringankan bebannya. Aku infakkan, sedekahkan semua muatan 700 ekor unta ini untuk agama Allah. Maka lalu dibagi-bagikanlah seluruh harta benda yang dibawa oleh 700 unta itu kepada seluruh penduduk Madinah. Subhanallah, inilah pameran. Inilah exhibition. Inilah eksibisi kebajikan, eksibisi kedermawanan yang ditunjukkan oleh sahabat yang mulia dan agung, Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Dan cukup satu peristiwa inilah yang menggambarkan bagaimana kehidupan sahabat Nabi yang mulia yang bernama Abdurrahman bin Auf. Bagaimana kedermawanannya. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sih rahasianya Pak Ustadz? Kalau ditanya nih ya sama anak muda,
Rahasianya kenapa Abdurrahman bin Auf itu kok bisa kaya raya begitu ya? Subhanallah. Satu, kalau Anda sahabat muda ingin tahu jawabannya, rahasianya apa? Satu, yang pertama, beliau adalah orang yang suka bekerja, gemar bekerja, ya. Selain tentu saja ahli ibadah, ahli zikir, ahli tilawatil Quran, ya, ahli menuntut ilmu, tetapi beliau orangnya tidak bisa diam, tidak bisa berpangku tangan, dan tidak mau mengandalkan kebaikan dari orang lain. Beliau selalu ingin berusaha. Beliau selalu ingin berdagang. Ketika sampai di Madinah pada saat hijrah, beliau dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan seorang Ansar, ya, dengan salah seorang sahabat Ansar. Kalau tidak salah, persaudara yang dipersaudarakan oleh Nabi kepada Abdurrahman bin Auf ini adalah, kalau tidak salah, Sa'ad bin Rabi atau Sa'ad bin Ubadah. Mohon maaf. Ya. Sampai ditawari, "Wahai saudaraku Abdurrahman, aku punya 4 orang istri. Akan aku ceraikan 1 untukmu. Silahkan kau pilih di antara istriku, siapa yang kau mau untuk kau nikahi." "Aku punya harta yang banyak," kata saudaranya ini, orang Ansar. "Aku akan bagi 2 dan aku serahkan separuhnya untukmu." Apa jawab Abdurrahman bin Auf? "Mohon maaf saudaraku, aku bukannya ingin menolak penawaranmu. Aku tidak ingin menolak pemberianmu. Tapi aku ingin hanya satu. Tunjukkan kepadaku di mana pasar di Madinah ini." Subhanallah. Tunjukkan di mana pasar Madinah, agar aku bisa berdagang, agar aku bisa mandiri, agar aku bisa berusaha, agar aku bisa mencari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala di bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Maka beliau ditunjuki pasar, satu-satunya pasar yang ada di mana saat itu adalah pasar Yahudi, di mana pasar itu dikuasai oleh pedagang-pedagang Yahudi. Tidak lama setelah Abdurrahman bin Auf berniaga dan berdagang di pasar Yahudi itu, apa yang terjadi? Rasulullah perintahkan Abdurrahman bin Auf untuk mendirikan pasar sendiri untuk kaum muslimin dan menjadi saingan pasar Yahudi di Madinah. Dan beliau mendapatkan kepercayaan, ya, nama baik, reputasi, ya, yang menyebabkan perniagaannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, beliaulah pemimpin pasarnya kaum muslimin di Madinah karena beliau adalah seorang ahli dagang. Dan sahabat muda tahu betapa karunia Allah ini besar kepada Abdurrahman bin Auf, sampai beliau sendiri heran, beliau sendiri takjub. Ya. Beliau sendiri terheran-heran sampai beliau mengatakan ucapan yang terkenal, "Laqad ra'aituni law rafa'tu hajaran lawajadtu tahtahu fiddatan wa dhahaban." Sampai-sampai saya memandang diri saya ini juga saya bingung. Seandainya aku angkat batu, ya, aku angkat satu batu dari tempatnya, akan aku dapati di bawah batu itu ada emas dan perak. Saking berkahnya kehidupan Abdurrahman bin Auf ini. Subhanallah. Tapi perdagangan dalam kamus kehidupan Abdurrahman bin Auf bukanlah sebagai alat praktek untuk apa? Melampiaskan ambisi, menguasai, untuk memonopoli, untuk melakukan kartel, ya, melakukan
apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan pula berdagang dalam kamus kehidupan Abdurrahman bin Auf itu adalah karena ketamakan jiwa atau hati untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan cara apapun atau dengan menghalalkan segala cara. Bukan. Tetapi berdagang bagi seorang muslim, ya, bagi seorang Abdurrahman bin Auf adalah merupakan suatu amal soleh. Itu diniatkan jadi amal soleh. Merupakan satu kewajiban, ya, yang mana beliau ini selalu jaga niat dalam berdagang. Jaga niat yang baik. Niatkan untuk amal saleh. Niatkan hasilnya untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan kita berdagang ini untuk memberikan kebaikan dan kemaslahatan bagi banyak orang. Dan membagi-bagikan rezeki yang Allah titipkan itu bukan untuk dikumpulkan atau bukan untuk jadi koleksi harta sendiri. Tidak. Tapi beliau seperti tadi, kisah tadi, dibagi-bagikan kepada seluruh penduduk Madinah. Subhanallah. Dan beliau nggak habis-habis duitnya. Ya, sampai dihitung loh. Ya, kata sementara peneliti ahli sirah, misalnya dalam catatan Ibnu Hajar al-Asqalani, harta kekayaannya Abdurrahman bin Auf ini adalah sejumlah, ya, hartanya itu kurang lebih ada 3 juta dinar emas. Subhanallah. Ya, luar biasa. 3 juta dinar emas. Nah, ini enggak main-main, Bos. Perniagaannya Abdurrahman bin Auf. Ya. Beliau ini orang yang hebat, orang yang jujur, orang yang senantiasa hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tajirus saduqul amin." Ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Pedagang yang jujur dan amanah, ya, dia nanti dikumpulkan tempatnya di surga bersama siapa? Bersama para nabi, bersama para siddiqin dan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya. Ya, karena beliau merasakan itu. Ya. Beliau mengambil intisari hadis dari Rasulullah SAW ini jadi motivasinya dalam berdagang, dalam berbisnis. Bagaimana agar hidup ini bukan hanya sejahtera di dunia tapi juga sejahtera di akhirat. Ya. Beliau ingin mencapai derajat itu, at-tajirus saduqul amin. Jadi pedagang, jadi bisnismen, jadilah bisnismen yang jujur dan amanah. Ya. Jangan melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada memperhatikan etika bisnis, ya. Beliau ini, ya, sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjalankan bisnisnya itu dengan 3 prinsip halal. Halal cara memperolehnya, halal cara mengkonsumsinya, dan halal cara memanfaatkannya. Ya, diperoleh dengan cara yang halal. Ya, lalu kemudian mengkonsumsi barang yang halal, keuntungannya dipakai untuk konsumsi yang halal, dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang dihalalkan, dibenarkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ibnu Hajar al-Asqalani sampai menghitung harta kekayaan Abdurrahman bin Auf ketika beliau wafat itu sejumlah 3.200.000 dinar emas. Ya, ini menurut asumsi Ibnu Hajar al-Asqalani di juz ke-14 halaman 448. Kalau
konversikan dalam uang kita, ya, harta kekayaan beliau, ya, 3.200.000 dinar, itu 1 dinar emas itu jumlahnya 4,25 gram emas. Berarti 3.200.000 tinggal dikali aja 4 kali 4,25 gram, bos. Ada sekitar, ya, kurang lebih, ya, itu jumlahnya 4 kali 3 aja udah 12. Ya. Tambah lagi 200, itu berapa? Ya, bisa mencapai 13 juta gram emas. 13 juta gram emas sekarang dikonversi aja deh zaman sekarang. Ya. Ya, kali berapa? 1 gramnya kan udah 1 juta lebih. 1 juta kali 13 juta. Berapa, Mas? Nah, hitung dah. Hitung sendiri ente. 13 juta gram emas kali 1 juta, udah kita lempengin aja udah. Berapa? 13 triliun. Hartanya, kekayaannya luar biasa. Ya. Beliau, ya, meninggalkan harta berlimpah kepada ahli warisnya. Ya. Ya, ini luar biasa. Maka itu sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah keberkahan yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf, ya, yang mana tangannya, niatnya, ya, kemudian motivasinya benar, ya, dan cara Abdurrahman bin Auf untuk berdagang sesuai dengan prinsip Islam itu apa? Dia menggunakan 3 jurus. 1, modalnya dari harta yang halal. Modal berbisnis, modal berdagang halal. Nggak pakai riba. Nggak pakai harta-harta yang haram. Dari hasil mencuri, hasil korupsi, dari hasil ngutang dengan riba, nggak. Dia kumpulin modal yang halal, ya, lalu kemudian dia putar. Yang kedua, barang yang dia jual halal. Itulah bisnis Abdurrahman bin Auf. Yang ketiga, dalam berbisnis beliau menjauhi perbuatan yang haram dan syubhat dalam bisnisnya. Maka Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang hebat, pengusaha yang kaya raya. Subhanallah. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah menjual sebidang tanah dengan harga 40.000 dinar. Ya, 40.000 dinar emas. 40.000 kali 4,25 gram aja. Berapa tuh? Lalu dia bagikan semuanya tanpa sisa kepada sanak kerabatnya di Bani Zuhrah. Dan juga dibagikan kepada ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah SAW, janda-janda Nabi. Dan kepada orang-orang miskin. Ia pernah memberikan 500 ekor kuda untuk keperluan jihad di jalan Allah. Dan juga menyumbangkan 1.500 kendaraan. Dia pernah mewasiatkan 50.000 dinar, ya, emas di jalan Allah, dan untuk setiap pahlawan Badar yang masih hidup, beliau nafkahi, beliau berikan santunan 400 dinar emas bagi sahabat yang ikut dalam perang Badar yang masih hidup saat beliau menjelang wafat. Sampai Utsman bin Affan, khalifah ketiga yang kaya raya itu pun, itu dapat bagian jatah 400 dinar emas. Bayangkan. Masya Allah. Apa kata Utsman bin Auf, koleganya, sahabat dekatnya, yang juga sama-sama kaya raya? Utsman bin Affan bersaksi tentang Abdurrahman bin Auf, bahwa harta Abdurrahman bin Auf itu adalah harta yang halal dan bersih, dan menyantap makanan darinya sungguh berkah dan menyehatkan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah memberikan nasihat, wejangan. Ya, apa wejangannya? Ya, Abdurrahman bin Auf, beliau pernah mengatakan begini, ibtulina ma'a Rasulillah SAW bid-dharra'i fasabarna. Kita dahulu pernah mendapatkan ujian berat, bala bersama Rasulullah
dengan beraneka ragam ujian dan kesulitan, dan kita bisa bersabar. Tsumma btulina bis-sarra'i ba'dahu falam nasbir. Lalu kemudian kita pernah diuji oleh Allah dengan kesenangan-kesenangan setelah Rasulullah wafat, sementara kita tidak mampu untuk bersabar. Ya, subhanallah. Kadang-kadang ini harus jadi catatan kita. Kita bisa sabar kalau dalam keadaan sulit. Ya. Kita bisa taqarrub kepada Allah ketika susah, tapi ketika senang, ketika kaya raya, ketika kata orang Sunda itu bunga, ya. Jembar kata orang. Ya, itu lapang hidupnya. Justru ketika kita diuji dengan kelapangan, dengan kenikmatan, dengan kekayaan, dengan kekuatan, dengan kekuasaan, kita tidak bisa bersabar dengan ujian Allah. Karena kenikmatan itu ujian juga dari Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah Ta'ala berfirman, kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan yang itu menjadi fitnah buat kalian. Sama-sama jadi fitnah. Ya, Abdurrahman bin Auf ditanya tentang apa faktor penyebab beliau ini begitu kaya. Qila li Abdurrahman bin Auf, ma sababu yasari? Kenapa hidupmu itu serba mudah, serba cukup, serba berlebihan, serba dapat karunia mudah dari Allah Ta'ala? Beliau menjawab, thalathun. 3 penyebabnya. Ma radattu ribhan qattu. Yang pertama, aku tidak pernah menolak ya adanya keuntungan walaupun sedikit. Yang kedua, wala talaba minni hayawanun fa akhartu bai'ahu. Ya, tidaklah ada seorang yang minta dari aku ya untuk menjual satu hewan, satu barang, satu dagangan, fa akhartu bai'ahu, yang aku akhirkan menjualnya. Jadi kalau ada orang mau membeli, ya segera dijual. Ya, beliau nggak pernah menunda-nunda menjual barang yang sudah ditawar oleh orang. Sekali ditawar langsung beliau jual. Subhanallah. Ini ya instingnya pedagang. Memanfaatkan momentum kesempatan, tidak dibuang sia-sia. Ada yang mau beli, segera. Subhanallah, dijual. Wala bi'tu binasi'atin, dan aku tidak menjual ya barang-barang aku, komoditas daganganku, wala bi'tu binasi'atin, dengan hutang riba, yang hutang itu diberikan masa tangguh. Kalau jatuh tempo maka hutangnya itu akan berbunga-bunga, bukan berbunga-bunga indah ya, tapi berbunga berlipat-lipat namanya. Nauzubillah min zalik. Ini prinsip yang dipegang oleh Abdurrahman. Dia nggak penting untung kecil pun nggak apa-apa. Yang penting dapat untung. Apa saja beliau jual, apa saja beliau perdagangkan, selama itu halal, meskipun kecil untungnya, beliau tidak pernah menolak untuk menjual, berniaga dengan barang itu. Dan kalau ada orang mau beli, tawarkan, ya, beliau tidak pernah mengakhirkan jual belinya. Dan tidak pernah beliau bertransaksi dengan riba nasi'ah. Allahu Akbar. Inilah rahasia kesuksesan dan kekayaan Abdurrahman bin Auf. Ya. Bahkan saking tawadhu'nya Abdurrahman bin Auf, ini orang kaya Abdurrahman bin Auf. Ini harus jadi contoh nih ya. Sahabat-sahabat muda yang mau jadi pedagang sukses, pebisnis hebat, konglomerat, muslim, ya, jangan Anda sombong. Contoh Abdurrahman bin Auf. Tawadhu'nya Abdurrahman bin Auf, la yu'rafu min abidih. Sampai dia tidak bisa dikenali, tidak bisa dibedakan mana Abdurrahman bin Auf konglomerat dengan budaknya, dengan pembantu-pembantunya. Idh kana la yatamayyazu anhum fi suratin zahirah. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf tidak pernah
memiliki atau berpakaian atau tampil dengan penampilan yang beda dari karyawan-karyawan dan pembantunya. Subhanallah, ini orang kaya bos. Kadang-kadang orang kaya baru ini sok kaya, ingin tampil mewah, tampil glamor, menunjukkan kesuksesan kekayaannya. Ya, dia pakai jam tangan mahal, ya pakai cincin emas berlian yang mahal. Dia tampilkan semua barang-barang mewahnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki semua kelihatan kemewahannya beda dengan karyawan-karyawannya. Nah, orang kaya betulan nggak begitu. Orang kaya betulan itu seperti Abdurrahman bin Auf. Yang penting duitnya banyak, kaya, bukan penampilannya. Kadang-kadang orang kaya baru sedikit, baru cukup, tapi penampilan mau tampil jadi orang kaya. Sekarang orang kaya terkaya di dunia, kayak Bill Gates, ya kan? Kayak siapa tuh kemarin yang mati, yang punya Apple, ya? Atau yang punya Facebook, Mark Zuckerberg, itu tampilannya sederhana. Cuma pakai kaos oblong, cuma pakai sendal jepit, ya ke kantor. Nah, enggak mewah-mewah, ya. Tapi orang hormat. Kenapa? Tahu duitnya banyak. Nah, yang begini ini. Jadi pengusaha muslim jangan sombong, jangan tampil mewah-mewah. Ya, sederhana saja. Yang mestinya dibanyakan adalah infaknya, sedekahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, bagaimana beliau ini memberikan nasihat, contoh tauladan buat kita. Pernah satu waktu Abdurrahman bin Auf ya makan di hadapan hidangan yang mewah. Maka beliau berkata, "Qutila Mus'ab bin Umair wa kana khairan minni." Mus'ab bin Umair telah wafat, terbunuh mati syahid, dia lebih baik dari aku. Falam yujad lahu ma yukfanu fihi illa burdah. Ketika beliau wafat, tidak ada kain yang sanggup untuk menutupi kain kafannya kecuali hanya selendang. Wa qutila Hamzah khairun minni. Hamzah paman Nabi telah mati, terbunuh syahid, dan dia adalah orang yang lebih baik dari aku. Falam yujad lahu ma yakfunu fihi illa burdah. Tidak ada yang bisa menutupi tubuhnya kafan kecuali hanya selendang saja. Laqad khasyitu an yakuna qad ajjalat lana tayyibatuna fi hayatid dunya. Aku khawatir, kata Abdurrahman bin Auf, apabila kebaikan-kebaikan kita ini dipercepat dibayarnya di kehidupan dunia kita, lalu nanti di akhirat kita akan susah. Thumma ja'ala yabki. Itulah yang menyebabkan beliau selalu menangis kalau ingat peristiwa itu. Subhanallah. Inilah sosok figur teladan buat sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah. Ayo, rajin bekerja, rajin berusaha, usaha dengan yang halal, jangan makan riba, ya, jangan menunda-nunda usaha kita. Senantiasa dibarengi dengan ikhtiar, doa, tawakal, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa kalau Anda mendapatkan hasil dari usaha Anda, dari profesi Anda, dari kekayaan Anda, ya, jangan lupa infakkan harta Anda di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah harta hakiki yang Anda miliki selamanya, dibawa sampai mati, dan akan Anda petik hasilnya di yaumil qiyamah. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan berjumpa lagi dalam episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kami memang masih baru, tetapi kami ingin berkontribusi besar juga untuk dakwah ini. Sebagaimana sahabat Rasulullah Hassan bin Thabit yang berjuang untuk surga, maka kami juga betul-betul merindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam catatan sejarah, hanya Hassan bin Thabit inilah yang memiliki mimbar di samping mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mimbar itu dia membela kehormatan agama Allah dan Rasulnya. Di mimbar itu dia membela Islam. Di mimbar itu dia menyampaikan keunggulan dan kemuliaan agama Allah dan Rasulnya. Maka kita bisa melihat betapa mulianya keberadaan media, keberadaan mimbar yang berada di samping persis mimbarnya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kami juga mengajak teman-teman semua untuk ke surga. Dengan cara apa? Dengan cara kita yang sama. Kita berjuang lewat media. Media yang akan membumikan Islam rahmatan lil alamin di negeri kita ini dan juga ke seluruh penjuru dunia, menembus batas hingga Allah takdirkan Islam ini jaya kembali. Mari salurkan infak media ke rekening Bank BNI Syariah 0631 748 573. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.